Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis syarah al-aqidah tahawiyah. Pada pelajaran lalu kita sampai pada pembahasan tentang yaitu beriman dengan yaumil akhir. Setelah muallif menyebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an akan adanya hari berbangkit dan hari kiamat, berikutnya muallif atau syarih mengemukakan dalil-dalil atau bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kiamat tersebut atau hari berbangkit tersebut, sehingga nanti muallif akan mengemukakan dalil-dalil itu atau ancaman Allah serta celaan Allah terhadap orang-orang mendustakan hari berbangkit. Kemudian juga mengungkapkan anggapan dan sangkaan dari orang-orang kafir yang tidak beriman hari akhir tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dari syubhat-syubhat yang mereka kemukakan tentang akan adanya hari berbangkit. Berkata Ibnu Abil Izz, "Wa dhamma al-mukadzibin bil mi'ad" atau bil ma'ad. Ini wa dhamma al-mukadzibin bil ma'ad yang Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang mendustakan hari berbangkit atau hari kembali dihidupkan manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin." Di sini ada beberapa hal dalam ayat ini sungguh telah merugi orang-orang kadzabu bi liqa'illah yang mendustakan tentang pertemuan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang mendustakan hari berbangkit, yakni hari bertemunya makhluk dengan Allah atau dihisabnya semua makhluk ini, mereka itu akan merugi. Qad khasira alladziina kadzabu. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini tidak beruntung. Ini merugi. Ini kalau seandainya kerugian sebenarnya di dunia ya, lumayan, tapi ini kerugian adalah artinya masuk neraka. Karena tidak ada di sana untung rugi atau di antara duanya. Ini kecuali beruntung masuk surga atau merugi adalah masuk neraka. Kemudian wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Wa makanu muhtadin, baik di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki mereka pada arah-arah yang baik dalam kehidupan mereka, baik dari perbuatan, perkataan, maupun niat-niat amalan hati. Demikian pula nanti di akhirat mereka pun tidak mendapat petunjuk untuk melewati siratul mustaqim. Itu sirat ya, yang ada di atas api neraka atau di atas neraka jahanam, yang akan dilewati oleh semua makhluk yang ingin masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati." Ketahuilah sungguhnya orang-orang yang berbantah-bantahan tentang hari kiamat, yang berdebat tentang hari kiamat, la fi dhalalin ba'id. Berdebat di sini maksudnya mengingkari tentang hari kiamat. Mereka mengadakan semacam dialog-dialog untuk mengingkari hari kiamat tersebut. La fi dhalalin ba'id. Di mana bentuk celaan Allah sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu berada dalam kesesatan yang amat jauh. La fi dhalalin ba'id. Mereka berada dalam kesesatan yang amat jauh. Di sini adalah mereka itu sesat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian firman Allah yang lain, balid daraka ilmuhum, ini fil akhirati balhum fi syakk minha balhum minha amun. Akan tetapi kemampuan ilmu mereka itu tentang akhirat. Ini ilmu mereka itu hanya sampai di sana tentang hari akhirat. Maksudnya tidak memiliki ilmu
tentang hari akhirat tersebut. Kemampuan ilmu mereka hanya sampai di situ tentang hari akhirat. Bal hum fi syakk minha. Bahkan mereka itu ragu tentang akan adanya hari kiamat itu. Di sini menunjukkan syak adalah salah satu hal apa? Hal yang membawa seorang kepada kekufuran. Meragukan tentang hari kiamat adalah salah satu membuat orang keluar dari lingkaran orang beriman atau keluar dari sebagai seorang muslim. Ini bal fi syakk minha, karena yang ragu tentang hari kiamat itu adalah orang-orang yang kafir. Bal minha amun, bahkan mereka buta tentang akhirat itu. Tidak memiliki ilmu tentangnya, ya. Mereka buta tentang hari akhirat. Ini celaan Allah di sini menyebutkan pertama, ilmu mereka hanya sebatas itu. Ya, tidak menyakiti tentang hari akhirat. Kemudian kedua, Allah mencela mereka balhum fi syakk minha, bahkan mereka menyaksikan, meragukan tentang hari kiamat itu. Kemudian Allah cela lagi balhum minha amun, bahkan mereka itu buta, ya, tentang hari akhirat itu, ya. Ini buta di sini artinya adalah buta, ya, dari mengenal dalil-dalil, buta hati dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ada hari kiamat, hari berbangkit, pembalasan dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tindakan dan perbuatan mereka. Ya. Wa aqsamu billahi jahda aymanim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sebenar-benarnya. Apa sumpah mereka? Mereka bersumpah. Ini la yab'atsullahu man yamut. Allah tidak membangkit orang yang telah mati. Ini cara-cara orang mempengaruhi untuk mengajak orang ke dalam pemikirannya. Dia bersumpah dengan nama Allah di atas kesesatan itu. Ini salah satu cara, ya. Mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, jahda aimanin, dengan sumpah yang begitu kuat, ya, benar-benar kuat. Apa sumpahnya? Sumpahnya Allah tidak akan membangkit orang telah mati. Nah, ini salah satu wasilah ahlul dalal, ya. Bal wa'dan alaihi haqqan. Pada hakikatnya bukan demikian. Bala wa'dan alaihi haqqan. Ini bala ini kemarin sudah kita sebutkan, bala adalah harful imtina' lil imtina'. Maksudnya apa? Yaitu sebetulnya lawan dari apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya isbat, maka yang berikutnya adalah nafi. Kalau sebelumnya nafi, maka berikutnya adalah isbat. Sebelumnya nafi di sini mereka mengatakan tidak akan Allah tidak akan membangkit orang yang telah mati. Bala, maksudnya apa? Benar-benar. Ya, bukan demikian, tapi benar-benar Allah akan membangkit. Jadi lawan dari apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir ini. Wa'dan 'alaihi haqqan, dan itu janjian yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Takkid di sini bala, kemudian dikuatkan lagi wa'dan 'alaihi haqqan. Wa'dan juga janji, satu hal yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitnya manusia ini. Ini dalil juga. Kemudian haqqan ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan terbukti, ya. Akan dibuktikan Allah dan janjian itu benar adanya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin." Yang mana lanjutan ayat sebelumnya itu adalah liyubayyana lahum alladzi yakhtalifuna fihi. Ini benar-benar nanti akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterangkan kepada mereka tentang hal yang mereka berselisih dalamnya. Waliya'lamal ladzina kafaru dan agar orang-orang kafir itu benar-benar mengetahui nanti annahum kanu kadzibin, bahwa mereka waktu dunia itu adalah orang-orang mendustakan hari berbangkit, bohong dalam sangkaan mereka, yang ketika mereka bohong dalam sumpah mereka bersumpah Allah tidak akan membangkit orang yang telah mati. Lalu Allah akan mengatakan benar, Allah akan membangkit, nanti akan dibuktikan kepada orang yang mengingkari hari berbangkit itu bahwa apa yang mereka katakan itu adalah bohong. Ya, annahum kanu kadzibin, bahwa mereka waktu dunia itu adalah bohong di dalam sangkaan mereka, ya, bahwa mereka mengatakan dalam sumpah mereka ketika mereka mengatakan Allah tidak akan membangkit orang-orang yang telah meninggal. Ayat lain yang menerangkan di sini adalah inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Di sini berapa huruf takkid? Inna sa'ata la'atiyatun. Huruf takkid. Sungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang. Kemudian la raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Di sini
Dua faedah. Pertama, tidak boleh ragu. Kedua, dan tidak perlu diragukan. Jadi la di sini bisa memfaedah larangan, yaitu atau khabar yufidu an-nahi, bahwa kita tidak boleh ragu. Karena itu adalah pasti. Ya, kedatangan hari kiamat itu tidak suatu yang diragukan. Oleh sebab itu seorang mukmin tidak boleh ragu tentang akan adanya hari kiamat itu. La raiba fiha. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa beriman dengan hari kiamat itu adalah bagian dari iman. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak percaya tentang kedatangan hari kiamat, Allah katakan kebanyakan manusia itu tidak beriman. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian dari iman adalah mempercayai akan adanya hari kiamat. Itu rukun iman yang kelima. La riba fiha, tidak ada keraguan sangsian tentang hari kiamat itu. Firman Allah yang lain, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Di sini bukan memberitakan tentang akan adanya hari kiamat, tapi justru di sini adalah menceritakan tentang proses pada hari kiamat. Nah, ketika sudah disebutkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, itu menunjukkan apa? Itu adalah bukti pastinya terjadi hari kiamat itu, sehingga disebutkan untuk apa hari kiamat itu diadakan. Nih Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyebutkan di antaranya akan terbukti kebohongan orang kafir, ya akan Allah membalasi orang-orang yang kufur dengannya. Kemudian Allah wa nahsyurum yaumal qiyamati ala wujuhim. Siapa itu? Orang-orang kami akan menggiring mereka, ya, mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka mereka. Jalan di atas muka. Ala wujuhim. Ya, oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat yang lain bertanya, bagaimana manusia bisa jalan di atas muka? Lalu Rasulullah SAW menjawab apa namanya? Innal ladzi yaqdiru ala yamshi ala rijlaihi la qadirun ala yamshi ala wajhi. Sungguhnya Allah yang menjadikan manusia mampu berjalan di atas dua kaki, benar-benar juga mampu menjadikan manusia mampu berjalan di atas kepalanya. Macam-macam makhluk di dunia sekarang untuk melihat ular macam-macam ada yang jalannya miring gini-gini, nggak begini larinya. Banyak sekarang ada yang jalan pakai kepala itu. Sekarang ada manusia yang macam-macam ya kan, akrobat-akrobat semacam itu. Atau sirkus, ya kan? Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kehinaan. Kenapa? Mereka dibalikkan posisinya. Karena otaknya itu ditumit. Tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Ya kan? Maka Allah hinakan dia. Yaitu sebetulnya kepalamu itu lebih baik dipakai untuk diinjak jalan, bukan untuk di atas. Begitu. Jadi begitu orang yang tidak mau beriman itu Allah hinakan di akhirat. Ini bentuk celaan zamullah kepada mereka. Orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, tidak percaya tentang hari kiamat, Allah jadikan dia itu berjalan di atas kepalanya. Kenapa? Itu adalah azab dan penghinaan. Allah telah beri kamu mata, telinga, ya, untuk mendengar, memahami kebenaran, hati, otak, seterusnya. Justru ini dilakukan untuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balikkan posisinya. Nanti di akhirat dibalikkan posisinya berjalan. Ya. Kemudian bagaimana? Umyan. Apa umyan? Buta. Nah, gimana kira-kira? Sudah berjalan di atas kepala, buta lagi. Di dunia saja, orang yang jalan di atas kaki, kalau buta, kira-kira bagaimana susahnya dia berjalan. Ini adalah balasan al-jaza min jinsil amal. Ketika matanya tidak digunakan untuk melihat bukti-bukti kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, Allah di muka. Makanya ini di akhir nanti apa katanya? Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala ini wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Summa qalu lima hasyatani qala lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Summa Allah Subhanahu wa taala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yaumal tunsa. Ketika mereka mengatakan, kenapa sekarang saya buta ini? Dulu di dunia saya melek matanya. Melek ya? Benar nggak melek?